Hai, saya Emma. Saya adalah anak yang sangat lucu dan ibu saya adalah seorang seniman. Dia sering bepergian dan tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Semua orang mengira dia eksentrik. Suatu hari, ibu saya meminta adiknya untuk menjaga saya selama beberapa hari. Bibi Julia sangat menyukaiku sehingga dia tidak ingin melepaskanku ketika ibuku kembali menjemputku. Emma tidak bisa tinggal bersama kami. Kita kaya, dia tidak akan membutuhkan. Membesarkan anak perempuan sendirian bukanlah hal yang mudah bagi ibu saya, mengingat gaya hidupnya. Jadi dia setuju. Sejak itu, Bibi dan pamanku membesarkanku seperti putri mereka sendiri. Putra mereka, Rick, dan saya Rukun. Bibi Julia ingin aku tumbuh menjadi seperti dia, bukan seperti ibuku yang suka memberontak. Dia adalah seorang atlet dan begitu pula paman saya. Bibi Julia bahkan pernah ikut serta dalam pertandingan seluncur indah Olimpiade. Dia juga mengajariku cara bermain skate. Kami menghabiskan banyak waktu bersama. Saya adalah seorang gadis yang manis dan berusaha untuk tidak mengecewakan keluarga saya. Tapi sejujurnya, saya sering merasa bosan. Terkadang saya ingin berhenti bermain skating dan mencobanya. Oke, Anda tidak salah dengar. Seorang gadis manis yang selalu mengenakan pakaian berwarna pink bermimpi bermain olahraga pria. Setelah bermain skating, saya sering bersembunyi dan menonton para pemain hoki berlatih. Saya juga akan pergi ke gelanggang es ketika tidak ada orang yang berlatih. Suatu hari, saya akhirnya memutuskan untuk memberitahu bibi saya tentang hobi saya. Saya berharap dia mendukung saya. Kamu sudah gila. Hoki bukanlah olahraga wanita. Anda harus bertingkah seperti seorang wanita dan fokus pada figur skating. Tetapi, bukan kata lain. Aku dengan sedih menyeret diriku keluar. Sepupu saya sedang duduk di ayunan. Dia juga tampak depresi. Apakah kamu tidak apa-apa? Mereka adalah orang tuaku. Rick selalu lincah dan berani. Baru-baru ini, dia membuat leluconnya merupakan pukulan terakhir bagi kepala sekolah dan dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Orang tuanya berharap dia menjadi seorang atlet. Jadi mereka memutuskan untuk mengirimnya ke sekolah olahraga di kota tetangga selama liburan. Saya ingin menjadi seorang DJ. Akan ada pesta luar biasa di klub dalam beberapa hari. Dan kesempatan saya untuk bertemu orang yang tepat. Saya ingin menyiapkan sesuatu untuk membuat mereka terkesan. Tetapi sekarang saya tidak punya waktu untuk itu. Aku merasa kasihan pada Rick. Saya melakukan yang terbaik untuk menghiburnya karena saya tahu apa yang dia rasakan. Malam itu, sebelum tidur, tiba-tiba aku menerima telepon dari ibuku. Aneh karena kami tidak banyak bicara di telepon seluler. Sayang, aku datang ke negara bagianmu dan aku akan tinggal di Edison sebentar. Kita bisa menghabiskan liburan bersama. Ketika saya mendengar Edison, jantung saya berdetak kencang. Itu adalah kota tujuan Rick. Saya segera membuat rencana. Aku bilang pada ibuku aku akan memikirkannya. Dan aku menyelinap ke kamar sepupuku. Joe Thorpe, apa yang kamu lakukan di sini? Aku menjatuhkan diriku ke tempat tidurnya dan memberitahunya ide gilaku. Aku akan memberitahu Bibi Julia bahwa aku akan tinggal bersama ibu. Lalu aku akan berdandan seperti laki-laki dan pergi ke sekolah olahraga menggantikanmu. Saya akan bermain hoki dan Anda bisa bersiap-siap untuk pesta. Selama beberapa detik yang panjang, Rick menatapku seolah aku sudah gila. Kamu gila? Kamu tahu itu? Saya ikut. Keesokan harinya, aku memberitahu bibiku bahwa aku ingin menghabiskan waktu bersama ibuku. Tentu saja, dia tidak senang dengan hal itu, tapi dia setuju untuk melepaskan saya. Segera, Rick membawa kami ke Edison. Ketika kami tiba, saya mengganti pakaian dan memakai wig. Bagaimana menurutmu? Akan menjadi keajaiban jika mereka percaya. Wah, itu sama sekali tidak menggembirakan. Kami saling mendoakan keberuntungan dan Rick pergi. Saya mengumpulkan keberanian, memasuki asrama dan menemukan pengawas. Saya Rick yang, murid baru. Inspektur menatapku dari atas ke bawah dengan mata setengah tertutup. Apakah dia mencurigaiku? Ini kunci kamarmu. Ruangan itu jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Dan hal terbaiknya adalah aku sendirian. Ya, saya tidak punya teman sekamar. Tapi saat aku mulai berganti pakaian, seorang pria masuk. Dia sedang memegang koper. Aku segera bersembunyi di balik pintu lemari. Bung, apakah kamu teman sekamarku? Hei, kenapa kamu bersembunyi? Saya tidak bersembunyi. Saya Rick. Aku memakai kaos dan keluar dari balik pintu lemari. Saya Dev. Saya merasa sedikit aneh, tetapi saya tidak akan mundur. Kami mulai berbicara dan saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan pertama kalinya Dev bersekolah di sekolah itu. Dan dia adalah kapten tim hoki. Saya ingin bermain denganmu. Dia menatapku ragu dan tertawa. Kamu tampak agak rapuh. Tentu saja, saya adalah seorang gadis. Saya gesit dan cepat. Keesokan harinya, saya pergi ke sekolah dan memilih kelas yang akan saya ikuti. Ada yang wajib, tapi tidak hoki, jadi saya mendaftar. Ternyata saya harus mengikuti beberapa tes jika ingin masuk tim. Tanganku gemetar. Saya kepanasan karena saya memakai wig dan helm dan saya tidak bisa berkonsentrasi. Saya memukul keping dan saya salah. Beberapa kali berturut-turut, anggota tim lainnya tertawa dan menggodaku. Ya, muda, mungkin kamu harus belajar balet. Tentu saja, setelah itu, David tidak mengizinkan saya bergabung dengan tim. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tidak ada peluang kedua di sini. Aku mengikuti David sepanjang hari, tapi dia mengabaikanku. Oh, itu menjengkelkan. Malam itu, saya sedang pergi ke kafetaria untuk makan malam ketika saya mendengar seseorang menangis. Seorang gadis sedang duduk di ambang jendela. Saya mendekat untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja.
Apa itu? Itu bukan urusan Anda. Semua anak laki-laki itu bajingan. Biar ku tebak. Apakah pacarmu putus denganmu? Percaya padaku. Maksudku, di dalamnya, kita tidak semua seperti itu. Siapa namamu? Leslie, aku berolahraga. Oh, dan saya ingin bergabung dengan tim hoki. Tapi hari ini bukan hariku. Saya berbicara dengan Leslie sampai dia tenang. Segera, dia menyeka air matanya dan bahkan tersenyum. Lalu aku melihat Dev di ujung aula. Dia melihat kami dan memanggilku. Apakah kamu menggoda Leslie? Tidak, kami hanya berbicara. Pacarnya putus dengannya. Ternyata Dev sudah lama menyukai Leslie. Dia menawariku sesuatu yang menarik. Dengar, kawan, jika kamu bisa mengajak Leslie berkencan denganku, aku akan mengizinkanmu bergabung dengan tim. Segalanya menjadi lebih baik. Cara terbaik untuk melupakan mantan Anda adalah dengan berkencan dengan pria lain. Misalnya dengan teman saya Dev. Dia pria yang baik. Leslie ragu-ragu, tapi aku berhasil meyakinkannya. Saat Dev bersiap untuk pertemuan itu, saya memberinya beberapa nasihat. Leslie melakukan senam. Anda harus membicarakan hal ini dengannya. Para wanita terikat ketika para pria tertarik dengan hobi mereka. Dev tiba-tiba melepas bajunya untuk berganti. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia dalam kondisi sangat baik. Lalu aku menjadi semerah lobster dan membuang muka. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya kepanasan. Dev berada di Cloud 9 ketika dia kembali dari rapat dan memperkenalkan saya kepada tim keesokan harinya. Rick adalah salah satu dari kita sekarang. Tidak ada yang menganggap saya serius setelah uji coba. Tetapi kali ini saya berhasil menenangkan diri dan menunjukkan kemampuan saya. Wow, kamu tidak sepenuhnya tersesat. Ingat, saingan kita adalah Texas Harpies. Kami kalah dari mereka beberapa tahun berturut-turut, jadi kami harus menang tahun ini. Tim merayakannya dan kami mulai berlatih. Segera, Dev dan Leslie menjadi pasangan. Mereka bertemu setiap hari dan berpegangan tangan sepanjang waktu. Kuharap aku bisa mengatakan aku bahagia untuk mereka. Tapi, aku sangat menyukai Dev. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah jatuh cinta padanya. Dia terlihat sangat luar biasa saat dia berlatih. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Dan ketika Dev keluar dari kamar mandi dan saya melihat otot-ototnya, saya hampir ngiler. Berpura-pura menjadi laki-laki agak tidak nyaman. Saya selalu sampai ke ruang ganti terlebih dahulu. Suatu hari, aku sedang memperbaiki wigku ketika pintu terbuka dan beberapa anak laki-laki masuk. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku langsung berpura-pura menata rambutku. Dan suatu hari, Dev dan saya mengambil coke dan hendak menonton pertandingan di kamar saya ketika dia secara tidak sengaja menumpahkan minumannya ke tubuh saya. Maaf teman, aku mengambil kaos bersih dan berbalik meninggalkan ruangan. Kenapa kamu tidak berubah di sini? Saya ingin mandi. Suatu hari, Dev pergi bersama Leslie dan kembali dengan wajah tidak bahagia. Apa itu? Kami berkelahi. Terkadang aku merasa dia tidak memahamiku sama sekali. Tiba-tiba saya punya ide. Ini adalah kesempatanku. Saya punya sepupu. Dia sangat keren. Saya bisa memperkenalkan Anda padanya jika Anda mau. Dev menggelengkan kepalanya, tapi aku terus memaksa. Anda hanya akan berbicara, ya? Hanya jika Anda ingin berbicara. Keesokan paginya aku meninggalkan sekolah, berganti pakaian seperti biasa, dan kembali mencari Dev. Wow, kamu dan Rick terlihat seperti saudara. Itulah yang selalu mereka katakan. Kami berjalan melewati taman dan berbicara. Sambil berpura-pura menjadi Rick, saya mengenal Dev dengan sangat baik dan sekarang saya menggunakannya untuk keuntungan saya tanpa sedikit pun rasa malu. Saya suka penangkap diri. Saya sudah membacanya beberapa kali. Wow, aku juga. Saya juga suka membaca manga. Kita punya banyak kesamaan. Bagaimanapun, kami bersenang-senang dan Dev meminta nomor telepon saya. Keesokan harinya, kami pergi berlatih bersama. Pada satu titik, saya melihat Dev telah membuka kontaknya dan hendak menelepon saya. Maksudku, panggil aku yang sebenarnya. Maaf, aku harus ke kamar mandi. Aku berlari, bersembunyi dan menjawab panggilan Dev. Dia bertanya apakah kami bisa bertemu lagi. Sejak saat itu, kami menghabiskan banyak waktu bersama. Saya sangat gembira dan hasrat saya terhadap Dev tumbuh setiap hari. Suatu hari, aku mencoba meraih tangannya saat kami berjalan. Tapi, maaf, aku punya pacar. Itu sungguh mengerikan. Aku langsung memerah seperti tomat dan menunduk. Maaf. Malam itu, saya memutuskan untuk berbicara dengan Dev sebagai Rick. Anda tampaknya rukun dengan sepupu saya. Dia memberitahuku bahwa kalian sudah sering bertemu. Dia baik, tapi aku hanya melihatnya sebagai teman. Aku lebih mengkhawatirkan hubunganku dengan Leslie. Sial. Kenapa dia masih memikirkannya? Aku berusaha keras untuk membuatnya menyukaiku. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan normal, namun kemudian saya memiliki kesempatan untuk mengubah segalanya. Hari itu, Leslie mendatangi saya. Sepertinya dia menangis lagi. Ricky, ada apa dengan Dev? Saya melihatnya berbicara dengan seorang gadis di ponselnya beberapa hari yang lalu. Katakan padaku yang sebenarnya. Aku tidak ingin hatiku hancur lagi. Saya ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku merasa kasihan pada Leslie. Tapi di sisi lain, aku ingin berkencan dengan Dev. Pada akhirnya, saya memilih jawaban yang menguntungkan saya. Dev sebenarnya punya pacar lain. Maaf, tapi dia tidak mencintaimu. Leslie mulai menangis dan lari.
Dia putus dengan Dev pada malam yang sama. Dia sangat terpukul dan tidak ingin berbicara dengan siapapun. Keesokan paginya, dia bahkan terlambat untuk latihan. Lihat siapa yang meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami. Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju pertandingan. Dev tidak bisa berkonsentrasi karena kekhawatirannya. Jadi dia tampil buruk dalam latihan. Pelatih sangat tidak senang dengan kami. Saat makan siang, aku mengunci diri di kamar mandi dan menelepon Dev. Aku minta maaf kalian putus. Terima kasih, Emma. Kamu gadis yang sangat baik. Tidak seperti Leslie. Pada hari pertandingan, tidak ada satupun dari kami yang percaya bahwa kami bisa menang. Wajah jelek Dev membuat kami kehilangan kepercayaan pada kemampuan kami. Anda harus menang. Kami hendak naik es ketika Rick tiba-tiba menelepon saya. Kami mempunyai masalah. Orang tua saya menelepon kepala sekolah. Dia bilang saya bergabung dengan tim hoki dan sekarang mereka akan menonton pertandingan. Aku sedang dalam perjalanan, tapi aku tidak yakin bisa sampai di sana sebelum mereka. Oh tidak, rasanya seperti saya terjebak dalam mimpi buruk. Tadinya saya akan memakai helm, jadi paman saya mungkin tidak akan mengenali saya. Penonton menyambut tim kami dengan tepuk tangan meriah. Bibi dan paman saya duduk di tengah-tengah penonton. Kami melewati masa-masa sulit. Dev tidak dalam kondisi terbaiknya. Saya melakukan yang terbaik, tetapi saya juga membuat kesalahan. Anehnya, kami berhasil mencapai final. Seperti yang diharapkan, kami menghadapi Texas Hearts di pertandingan terakhir. Kamu bisa terus berjuang. Hanya ada sedikit yang tersisa hingga putaran terakhir. Perutku sakit, lalu aku melihat Dev berdiri di sudut. Saat saya mendekat, saya melihat dia sedang melihat foto Leslie. Meskipun dia mencampakkan Dev, dia juga datang ke permainan untuk mendukung tim kami. Hatiku tenggelam. Apakah keduanya benar-benar saling mencintai? Saya menyadari betapa buruknya akting saya. Berdandan sebagai pria untuk impianku adalah satu hal, tapi apa yang kulakukan jauh lebih buruk. Aku baru saja akan mengatakan yang sebenarnya pada Dev. Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan di sana? Aku segera berbalik dan memakai helmku. Ricky, apa kamu tahu di mana sepupumu? Ternyata ibuku menelepon Bibi Julia saat pertandingan. Dia kesal dengan bibiku. Dia pikir aku tidak datang mengunjunginya karena bibiku melarangnya. Tentu saja, Bibi dan pamanku langsung meneleponku. Sementara itu, saya sedang bermain hoki dan saya tidak mendengar ponsel saya berdering. Akibatnya, ibu saya akhirnya pergi ke pertandingan itu. Seluruh keluarga saya ingin bertanya kepada Rick tentang saya. Saya terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Hai, Emma, aku datang secepat mungkin. Saya rasa orang tua saya belum ada di sini. Pamanku, bibiku, ibuku dan seluruh tim hoki menatapku dengan mata besar. Tidak ada gunanya terus berpura-pura. Aku melepas helmku dan kemudian wigku. Anda, seorang gadis, Mengatakan bahwa semua orang terkejut adalah pernyataan yang meremehkan, tetapi momen itu disela oleh sebuah sinyal. Sudah waktunya untuk kembali ke atas es. ini tidak bisa diterima. Saya harus memberitahu penyelenggara semuanya. Setelah pelatih kami berbicara dengan mereka, mereka memutuskan untuk mendiskualifikasi saya. Artinya tim kami kalah. Bibi, paman, dan ibuku masih menatapku tak percaya. Dev tampak shock. Aku takut dia membenciku. Saya memutuskan sudah waktunya untuk mengambil tindakan putus asa. Jadi saya meminta mikrofonnya kepada komentator dan berbicara kepada penonton. Hai, saya Emma. Aku berpura-pura menjadi sepupuku Rick selama beberapa minggu terakhir. Tapi itu semua demi mimpiku. Keluarga saya ingin saya menjadi skater. Meskipun saya ingin bermain hoki lebih dari apapun di dunia. Aku memandang Leslie dan kemudian Dev. Tapi saya terlalu terbawa suasana dan menipu dua orang baik. Leslie, Dev mencintaimu. Aku berbohong kepada kalian berdua dan aku minta maaf. Saya juga ingin berbicara kepada penyelenggara. Tolong izinkan saya menyelesaikan pertandingan ini. Tim saya tidak dapat dihukum karena saya. Ketika saya berhenti berbicara, ada keheningan. Dan kemudian, para penonton bangkit dari tempat duduknya dan mulai bernyanyi dengan lantang. Mereka ingin wasit membiarkan saya terus bermain. Para karyawan bertukar pandang dan mereka melakukan hal itu. Saya tidak dapat mempercayainya. Ketika Leslie mencium kapten kami, dia menarik napas. Pada awalnya, semua anak laki-laki di tim kami tampak ragu-ragu untuk bermain dengan saya. Namun saya segera membuktikan bahwa tidak ada yang berubah. Emma tidak lebih buruk dari Rick Young. Pada menit terakhir, saya maju dan memberikan disk itu kepada Dev. Dia meluncur menuju gawang dengan kecepatan kilat dan, ya, kami menang. Anak-anak itu menangkap saya dan mulai melemparkan saya ke udara. Itu gila, kami mengalahkan Texas Harpies. Setelah pertandingan, saya kembali ke keluarga saya. Bibiku dan ibuku sedang bertengkar. Anda tidak merawat Emma dan Anda tidak pernah membiarkannya bersenang-senang. Dan Anda meninggalkannya. Jika bukan karena kita, dia akan tersesat. Kamu pikir kamu sangat seksi. Ibu tiba-tiba menoleh padaku dan tersenyum. Emma, kamu lebih mirip aku daripada mereka. Kami berdua menyukai kebebasan. Aku meninggalkanmu karena aku menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk putriku. Tapi kamu bisa ikut denganku sekarang. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Benar? Tawaran itu tampak menggiurkan, tapi Bibi Julia benar. Mereka merawatku setelah ibuku meninggalkanku. Aku tinggal bersama pamanku. Merekalah yang membesarkan saya, dan saya mencintai mereka. Bibi Julia begitu tersentuh oleh kata-kataku, hingga dia mulai menangis. Aku minta maaf karena terlalu keras padamu. Anda bisa bermain hoki. Ayo belikan kamu hem cantik berwarna pink.
Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Ricky mengajak orang tuanya ke samping dan beberapa menit kemudian dia mendengar teriakan Bibi Julia. Apakah Anda ingin menjadi seorang DJ? Tapi semua pria di keluarga kami adalah atlet. Mungkin sudah waktunya untuk mengubah sesuatu. Bibi Julia mulai menangis lagi dan memeluk Rick. Pamanku hanya menghela nafas dan menyerah. Tak lama kemudian, Rick pergi ke pesta yang diimpikannya. Saya ikut mendukungnya. Dia bertemu DJ keren dan segera mulai bekerja di beberapa klub di kota. Saya bergabung dengan tim hoki wanita. Keluarga saya mendukung saya. Ibu saya pergi ke Prancis untuk mencari inspirasi, namun terkadang kami masih mengobrol. Dev kembali bersama Leslie, tapi aku masih memikirkannya sesekali. Apa menurutmu aku akan jatuh cinta pada seseorang lagi?